Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Islamiyah Ramadhani dari kelas 11 Galileo Galilei. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan demokrasi? Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dari perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Yang kedua, jelaskan macam-macam demokrasi. Yang pertama, demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak terbagi menjadi dua macam, yaitu demokrasi langsung. Maksudnya, dalam sistem ini semua warga negara terlibat langsung serta memiliki hak dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah. Yang kedua, demokrasi tidak langsung. Maksudnya, kekuasaan tertinggi tetap berada di tangan rakyat, tetapi melalui perwakilan. Yang kedua, berdasarkan hubungan antar kelengkapan negara terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, demokrasi perwakilan dengan sistem referendum. Maksudnya, setiap warga negara memiliki hak untuk memilih para wakil di parlemen negara dengan melalui pemungutan suara menyeluruh. Yang kedua, demokrasi perwakilan dengan sistem parlementer, di mana badan legislatif dan badan eksekutif memiliki hubungan yang erat. Yang ketiga, demokrasi perwakilan dengan sistem pemisahan kekuasaan. Maksudnya, kekuasaan badan legislatif dan badan eksekutif berada di tempat yang terpisah dan tidak berkaitan secara langsung. Yang keempat, demokrasi perwakilan dengan sistem referendum dan legislatif rakyat, di mana sistem ini menggabungkan antara demokrasi perwakilan dengan demokrasi. Yang keempat, jelaskan bahwa nilai demokrasi Pancasila lebih unggul jika dibandingkan dengan demokrasi lainnya. Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, sehingga sangat cocok diterapkan di Indonesia. Berbeda dengan demokrasi yang lalu, demokrasi Pancasila sangat menghargai kebebasan individu, tetapi keterbatasannya bukan berarti tidak terbatas. Kebebasan individu dalam demokrasi Pancasila dibatasi oleh hak-hak orang lain yang harus dihargai. Demokrasi Pancasila berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, di mana negara Indonesia mengalami adanya Tuhan dan memberikan keterbatasan kepada pendudukan untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya. Yang ketiga, jelaskan Sokoguru Demokrasi Universal. Sokoguru Demokrasi Universal adalah suatu sistem demokrasi yang ditegakkan berdasarkan suatu dasar berpijak atau pilar atau tiang penyangga yang hidup kokoh, yang mampu beradaptasi secara menyeluruh pada berbagai lapisan masyarakat dengan menembus batas atau sekat ruang dan waktu. Yang ketiga, berdasarkan prinsip terbagi
berdasarkan prinsip ideologi terbagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama demokrasi liberal, di mana sistem demokrasi ini memberikan hak kebebasan berpendapat kepada rakyat. Yang kedua demokrasi rakyat, di mana sistem demokrasi dijelaskan sesuai dengan paham sosialis dan komunisme. Sistem ini mendahulukan kepentingan negara dan kepentingan umum di atas kepentingan individu. Yang ketiga, demokrasi Pancasila adalah sebuah sistem di mana pemerintah yang dijelaskan dalam negara didasarkan pada nilai-nilai dalam Pancasila dan berdasarkan musyawarah mufakat yang mengutamakan kepentingan umum. Yang keempat, jelaskan bahwa nilai demokrasi Pancasila lebih unggul jika dibandingkan dengan demokrasi lainnya. Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, sehingga sangat cocok diterapkan di Indonesia. Berbeda dengan demokrasi yang lalu, demokrasi Pancasila sangat menghargai kebebasan individu, tetapi keterbatasannya bukan berarti tidak terbatas. Kebebasan individu dalam demokrasi Pancasila dibatasi oleh hak-hak orang lain yang harus dihargai. Demokrasi Pancasila berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, di mana negara Indonesia mengalami adanya Tuhan dan memberikan keterbatasan kepada pendudukan untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama. Yang kelima, jelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara demokratis baik secara normatif maupun empirik. Yang pertama, bukti normatif adalah bukti yang berupa dokumen tertulis yang berhubungan dengan data-data. Indonesia merupakan negara demokratis. Hal ini telah terbukti secara normatif, yaitu pada yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 1. Dan yang ketiga, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 2. Dari penjabaran bukti normatif di atas, disimpulkan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, yang kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan pelaksanaannya diatur menurut undang-undang. Yang kedua, bukti empiris adalah bukti yang berupa kenyataan atau bukti yang didapatkan langsung dari pelaksanaan masyarakat. Indonesia merupakan negara demokratis. Hal ini terbukti dengan yang pertama, adanya pemilu yang diadakan untuk membentuk pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Yang kedua, pembagian kekuasaan yang ada di jajaran penguasa legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang ketiga, pertanggungjawaban pemerintah yang dilakukan secara terbuka oleh pemerintah dalam jangka waktu tertentu. Yang keenam, kemukakan prinsip-prinsip yang perlu dilaksanakan untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis. Yang pertama, menghormati dan mengakui bahwa setiap warga negara memiliki hak asasi. Yang kedua, selalu mengambil keputusan berdasarkan musyawarah. Yang ketiga, melakukan pemilihan umum untuk menentukan pemimpin negara maupun wilayah di bawahnya. Yang keempat, menyeimbangkan kewajiban dan hak-hak. Yang kelima, menjunjung tinggi cita-cita, visi dan tujuan nasional. Yang keenam, pemerintahan yang dibentuk harus berdasarkan konstitusi agar sifatnya
tidaklah terbatas. Yang ketujuh, negara diselenggarakan berdasarkan hukum, bukan